Perkenalkan, nama saya Roberta Maya Enzelia Lucy, NIM 21716500 dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan ringkasan buku pengantar ilmu hukum karya R. Suroso. Bagian 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar dapat diartikan sebagai membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing dapat diartikan sebagai memperkenalkan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pengantar ilmu hukum berarti memperkenalkan dasar dari ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Menurut Cross, ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Cabang-cabang ilmu hukum menurut J. van Apeldoorn terdiri dari 3 bagian, yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. D. Pendapat menurut para pakar hukum. Menurut Dr. Sujono Dirjosisworo SH menyatakan bahwa pengantar ilmu hukum kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum yang merupakan pengantar untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. 1. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu Inleiding to de Rechtswetenschap yang dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di Negeri Belanda pada tahun 1920. 2. Inleiding to de Rechtswetenschap ini adalah sebagai pengganti dari istilah Encyclopedia de Rechtswetenschap, yaitu suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda. Yang ketiga, di Indonesia sendiri, Inleiding to de Rechtswetenschap telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta, di mana dimasukkan dalam kurikulumnya. 4. Sedangkan istilah pengantar ilmu hukum dipergunakan untuk pertama kalinya di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Tetapi sebenarnya, jauh sebelum itu pada tahun 1942, istilah pengantar ilmu hukum sudah dipelajari di berbagai terjemahan dari Inleiding to de Rechtswetenschap dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. A. Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum terdiri dari 1. Memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. 2. Menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. 3. Mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. B. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. 1. Dari segi sejarahnya, pengantar ilmu hukum diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. 2. Di Indonesia, Inleiding to de Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia, Jakarta pada tahun 1942. 3. Istilah pengantar ilmu hukum pada waktu itu dipergunakan pertama kalinya oleh Universitas Gadjah Mada pada tanggal 3 Maret 1946. Bab 4. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. 1. Ditinjau dari segi ilmu sosial, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. 2. Ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian dari disiplin hukum bersama-sama dengan filsafat hukum dan politik hukum. Bab 5. Metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. 1. Pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum.
2. Pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. 3. Dengan menggabungkan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian agar didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. 4. Dosen hukum memerlukan persyaratan khusus dikarenakan pengantar ilmu hukum dikatakan kurang menarik. Bab 6. Persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Menurut Profesor Dr. Ahmad Sanusi SH, 1. Harus menguasai bahan-bahan. 2. Memahami syarat-syarat pedagonis. 3. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. 4. Mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. 5. Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Bab 7. Hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. 2. Pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum. 3. Pengantar ilmu hukum memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. 4. Bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum, harus menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum terlebih dahulu. Bab 8. Ruang lingkup pembahasan pengantar ilmu hukum. A. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Objek ilmu hukum harus tertuang pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan hukum, misalnya, apakah hukum itu, apakah tujuan hukum itu, bagaimanakah hukum itu terbentuk, apakah sumber-sumbernya, dan bagaimanakah sistem dan klasifikasinya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum, hukum sebagai kaidah hukum dan kaidah lainnya. C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan antara lain subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, dan masyarakat hukum. D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan antara lain antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 9. Pengertian tentang hukum. A. Arti hukum dari segi etimologi. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas, yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. B. Definisi hukum oleh berbagai pakar. Menurut Profesor Dr. P. Borch menyatakan bahwa hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan. C. Hukum dalam berbagai arti meliputi 10 antara lain. 1. Hukum dalam arti keputusan penguasa. 2. Hukum dalam arti petugas. 3. Hukum dalam arti sikap dan tindak. 4. Hukum dalam arti gejala sosial. 5. Hukum dalam arti kebudayaan. 6. Hukum dalam arti kaidah. 7. Hukum dalam arti tata hukum. 8. Hukum dalam arti jalinan nilai. 9. Hukum dalam arti disiplin. Dan 10. Hukum dalam arti ilmu hukum. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja. Menurut Surojo SH menyatakan bahwa hukum terdapat di seluruh dunia. Hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Bab 11. Peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat, adanya keterkaitan antara manusia sebagai makhluk sosial, menyebabkan hukum berperan dalam setiap hubungan bermasyarakat. Contohnya, hukum perkawinan yang diharuskan untuk ditaati oleh satu pasangan yang akan menikah. B. Hukum fungsi. Dapat disimpulkan bahwa hukum itu selalu mengikut serta melekat pada manusia bermasyarakat, dikarenakan hukum memiliki banyak peran yang tak terhingga. Maka hukum mempunyai fungsi
untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum terdiri dari 1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. 2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. 3. Sebagai sarana penggerak pembangunan. 4. Sebagai fungsi kritis. Bab 12. Tujuan hukum. A. Pendapat berbagai ahli. Menurut Dr. Wirjono, di dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. 2. Profesor Subekti dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. 3. Menurut Profesor Mr. Dr. L.J. Apeldoorn dalam bukunya In Leading to the Study Fund menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. 4. Menurut Aristoteles dalam bukunya Retorika mencetuskan bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. 5. Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya Introduction to the Morals and Legislation mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Teori yang berhubungan dengan kefaedaan ini dinamakan teori utilitis, yang berpendapat bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain. Bab 13. Hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum menurut Utrecht: 1. Karena orang merasakan itu sebaik hukum. 2. Karena orang harus menerima agar ada rasa tentram. 3. Karena masyarakat mengkehendakinya. 4. Karena adanya pemaksaan atau sanksi sosial. Bab 14. Kodifikasi hukum dan perkembangan. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Aliran-aliran hukum yang timbul kemudian adalah 1. Ajaran Freirechtslehre. 2. Ajaran Rechtsfinding. Bab 15. Aliran-aliran atau praktik hukum. A. Aliran legisme berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Di luar undang-undang tidak ada hukum. B. Aliran Freirechtslehre dan hukum bebas. C. Aliran penemuan hukum. D. Aliran yang berlaku di Indonesia. Bab 16. Terbentuknya hukum. A. Pembentukan hukum di Inggris. B. Pembentukan hukum di Indonesia. C. Pandangan legisme. Bab 17. Penafsiran hukum. Macam-macam penafsiran. Penafsiran atau interpretasi peraturan perundang-undangan ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. B. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran terdiri dari tata bahasa dan arti kata atau istilah, sejarah, sistem dari peraturan undang-undang yang bersangkutan, dan keadaan masyarakat. Bab 18. Pengisian kekosongan hukum. A. Pendahuluan. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek, yaitu pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja, seperti pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Maka hakim sering menambah undang-undang itu. B. Konstruksi hukum atau penafsiran logis. C. Penghalusan hukum. D. Pengungkapan secara berlawanan. Bab 19. Sumber-sumber hukum. A. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa,
sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. B. Ahmad Sanusi memberikan sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Keduanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Keduanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. 2. Perbedaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Undang-undang merupakan keputusan pemerintahan yang dibebankan kepada orang subjek hukum, sedangkan kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan. C. Jurisprudensi. Purnadi Purbacaraka SH dalam bukunya Perundang-undangan dan Jurisprudensi halaman 55 menyebutkan, istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudentia atau bahasa Latin yang artinya pengetahuan hukum. D. Traktat. Traktat atau treaty adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk-bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. E. Doktrin. Menurut Profesor Dr. Sudikno MSH, doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menentukan hukumnya. Bab 20. Penggolongan dan klasifikasi hukum. Tujuan dari penggolongan dan klasifikasi hukum ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi nilai teoritis untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik, dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Penggolongan klasifikasinya yang lazim dipergunakan didasarkan pada 1. Berdasarkan undang-undang, 2. Berdasarkan daerah kekuasaannya, 3. Berdasarkan isinya, 4. Berdasarkan fungsi dan pemeliharaannya, 5. Hukum berdasarkan bentuknya, 6. Hukum berdasarkan wujudnya, 7. Hukum berdasarkan waktu berlakunya. Perbedaan antara beberapa macam hukum. 1. Perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana. Dari segi isinya, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain, lalu menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu. B. Dari segi pelaksanaannya, pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pengadilan dari pihak yang berkepentingan. Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. C. Dari segi menafsirkannya, hukum perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap undang-undang perdata, sedangkan hukum pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam undang-undang pidana itu sendiri. Hukum ini juga hanya menghasilkan penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang tercantum pada undang-undang pidana itu sendiri. 2. Perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana ditinjau dari 3 segi, yaitu dari segi mengadili, dari segi penuntutan atau susunan persidangan, dari segi penuntutan. Dalam acara perdata, yang menuntut si tergugat adalah pihak yang dirugikan. Penggugat berhadapan dengan tergugat, lalu tidak dapat menuntut umum maupun jaksa. Dalam acara pidana, terdapat jaksa yang menjadi penuntut si tergugat terhadap si terdakwa. Jaksa sebagai penuntut umum mewakili negara menghadapi terdakwa. Bagian 3. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah. Bab 21. Kaidah hukum dan kaidah sosial. A. Kaidah sosial. 1. Kaidah susila adalah kaidah yang paling tua dan paling asli yang terdapat dalam sanubari hati manusia, karena manusia makhluk yang bermoral, melanggar norma susila disebut dengan asusila. Kaidah ini melarang manusia berbuat cabul, mencuri, dan lain-lain. 2. Kaidah kesopanan.
Norma kesopanan yang adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma sopan santun menunjukkan sikap lahiriah manusia demi meningkatkan ketertiban dalam pergaulan. 3. Kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama berpangkal pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dianggap sebagai ketentuan dari Tuhan. 4. Kaidah hukum. Norma hukum mempunyai sikap memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Salah satu sifatnya yaitu adanya sanksi dari penguasa yang bertugas mempertegak dan membina tata tertib masyarakat perantara alat-alatnya. B. Norma hukum berlaku bagi siapa saja. B. Penggolongan kaidah. A. Tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. B. Tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. C. Hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah lainnya. 1. Hubungan positif yakni hubungan yang saling memperkuat. Hubungan positif dibagi menjadi dua, yaitu hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah agama. 2. Hubungan kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. D. Persamaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya. Kaidah hukum dengan kaidah lainnya sama-sama melindungi kepentingan perorangan maupun umum, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan yaitu memandang manusia sebagai makhluk sosial, sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja, heteronom atau dikehendaki masyarakat, memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi, sama-sama memiliki wilayah berlakunya. E. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya. 1. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama lainnya dapat ditinjau dari berbagai segi. 1. Dari segi tujuan, 2. Dari segi isi, 3. Dari segi asal-usul sanksinya, 4. Dari segi sanksi, dan 5. Dari segi sasarannya. 2. Perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. A. Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, sedangkan kaidah kesopanan hanya memberikan kewajiban saja. B. Sanksi kaidah hukum dipaksakan dari masyarakat secara resmi, sedangkan sanksi kaidah kesopanan dipaksakan oleh masyarakat secara tidak resmi. 3. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan. A. Asal kaidah kesopanan dari luar diri manusia, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. B. Kaidah kesopanan berisi aturan yang ditujukan kepada sikap lahir manusia, sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan berisi aturan yang ditujukan. C. Tujuan kaidah kesopanan menertibkan masyarakat agar tidak terjadinya korban. Kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan untuk menyempurnakan manusia agar tidak menjadi manusia jahat. Bagian 4. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Bab 22. Subjek hukum. A. Pengertian subjek hukum. 1. Apa yang dimaksud dengan subjek hukum? Subjek hukum adalah sesuatu yang menuntut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. 2. Siapa saja yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya, yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang. 3. Terdapat dua pengertian mengenai orang atau person. Naturally person yaitu mens person yang disebut orang atau manusia pribadi. B. Res person adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam. Public res person sifatnya memiliki unsur kepentingan umum seperti negara, daerah TK1, daerah TK2, dan desa. B. Manusia sebagai subjek hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Menurut Profesor J. Hardiwijaya SH mengungkapkan bahwa orang merupakan pengertian terhadap manusia.
C. Pengecualian subjek hukum. 1. Anak dalam kandungan. 2. Cakap hukum. 3. Binatang sebagai subjek hukum. 4. Badan hukum sebagai subjek hukum. Bab 23. Objek hukum. A. Benda sebagai objek hukum. Objek hukum merupakan segala hal yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karena itu dapat dikuasai oleh subjek hukum yang biasanya merupakan benda. B. Manusia sebagai objek hukum ditinjau dari 3 zaman, yaitu zaman pendudukan, zaman pandangan hukum modern, zaman pandangan agama. Bab 24. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan suatu kejadian hukum, kejadian biasa dalam hidup sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum, dan tidak semua peristiwa mempunyai akibat hukum. Jadi tidak semua perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum terikat oleh kekuatan hukum. B. Macam-macam peristiwa hukum dapat dibagi dalam berbagai golongan. 1. Peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum. 2. Peristiwa hukum tunggal dan peristiwa hukum majemuk. 3. Peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus. 4. Peristiwa hukum positif dan negatif. Bab 25. Hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan antara 2 atau lebih subjek hukum, yang dalam hubungan tersebut hak dan kewajiban pihak yang satu berhadap dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Setiap hubungan hukum memiliki 2 segi, yaitu kekuasaan dan kewajiban. B. Segi hubungan hukum. Hak dan kewajiban timbul dari suatu peristiwa hukum. Contohnya, peristiwa jual beli dari suatu pasal hukum objektif. Hak dan kewajiban juga bersamaan. C. Unsur-unsur hubungan hukum terdapat 3 diantaranya. 1. Adanya orang yang hak atau kewajibannya saling berhadapan. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. 3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembang kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. D. Syarat-syarat hubungan hukum. Terdapat beberapa syarat terhadap hubungan hukum, diantaranya 1. Adanya dasar hukum, merupakan peraturan hukum yang mengatur adanya hubungan hukum tersebut. 2. Timbulnya peristiwa hukum. E. Jenis-jenis hubungan hukum. Terdapat 3 jenis hubungan hukum, diantaranya 1. Hubungan hukum yang bersegi satu, terdapat satu pihak yang berwenang, pihak lainnya berkewajiban. 2. Hubungan hukum bersegi 2, kedua belah pihak berhak meminta sesuatu satu sama lain, tetapi sebaliknya, kedua belah pihak juga berkewajiban untuk memberi sesuatu kepada pihak lain. 3. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum. Hubungan ini terdapat dalam hal-hal milik. Contohnya, pemilik berhak menjual, mewariskan, menukarkan tanah secara legal. Sebaliknya, semua subjek hukum lainnya berkewajiban mengakui bahwa yang mempunyai tanah adalah pemiliknya dan berhak memungut segala kenikmatan dari tanah tersebut. Bab 26. Hak. Dalam pasal 507 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan cara bagaimanapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan umum yang telah ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak untuk menetapkan dan tidak mengganggu hak orang lain. Hak pemilik ini terdiri dari 2 hak penting, yaitu 1. Yang berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya. 2. Yang juga berhak memindatangankan kepunyaan itu. B. Teori tentang hak. 1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Teori ini merumuskan bahwa hak merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan yang dilindungi hukum. 2. Teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan.
3. Teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur kehendak dan kepentingan dalam pengertian dari Apeldoorn menyatakan bahwa hak merupakan suatu kekuatan yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesusilaan atau moral dan tidak hanya kekuatan fisik saja. B. Menurut Ulter menyatakan bahwa hak bukanlah kekuasaan, namun hak merupakan jalan untuk memperoleh kekuatan, tapi hak itu sendiri bukanlah kekuatan. C. Penyosialan hak. Penyosialan hukum yang merubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. Terdapat pendapat dari Leon Duguid yang mengatakan tidak ada manusia seorang pun yang mempunyai hak. Sebaliknya dalam masyarakat, bagi manusia hanya ada satu tugas sosial. D. Menyalahgunakan hak. Apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan, setiap hak diberi tujuan sosial. Hak tidak melindungi hak kepentingan adalah sosial. Menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, menyimpang dari menjamin kepastian hukum. E. Macam-macam hak. Terdapat macam-macam hak, diantaranya hak mutlak, hak relatif. Bab 27. Perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. A. Perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. 2. Perbuatan atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak maka diperlukan kehendak orang itu untuk bertindak, menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum. Pernyataan kehendak pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya. B. Bukan perbuatan hukum. Dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut, di mana bukan perbuatan hukum terdiri dari dua macam, yaitu 1. Perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. 2. Perbuatan hukum yang dilarang oleh hukum. C. Akibat hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. 2. Wujud dari akibat hukum dibagi menjadi 3, yaitu lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum. B. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum. C. Lahir sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Bab 28. Masyarakat hukum. A. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum merupakan sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan. B. Pembentukan kelompok. Kelompok terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin untuk hidup berkelompok. Makhluk pribadi manusia memang memiliki kehidupan, jiwa sendiri, tetapi sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat. C. Faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Menurut Marhainis pada tahun 1984, faktor yang mendorong manusia untuk selalu hidup dalam kelompok diantaranya 1. Kebutuhan biologis seperti masyarakat dan keluarga. 2. Persamaan nasib seperti organisasi pedagang kecil. 3. Persamaan kepentingan seperti organisasi negara. 4. Persamaan ideologi seperti partai politik. 5. Persamaan tujuan seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. D. Bentuk masyarakat hukum. Menurut dasar pembentukannya, masyarakat dibagi menjadi 3 macam bentuk masyarakat, yaitu masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, masyarakat tidak teratur, masyarakat yang terjadi dengan sendirinya tanpa dibentuk. 2. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya, masyarakat dibedakan menjadi masyarakat paguyuban
paguyuban atau masyarakat antara anggota yang satu dengan yang lainnya, terdapat hubungan pribadi sehingga menimbulkan ikatan batin. B. Masyarakat patembayan atau masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lain mendapat keuntungan material. 3. Menurut dasar perikehidupan, masyarakat dibedakan menjadi masyarakat primitif dan masyarakat modern, masyarakat kota dan masyarakat desa, masyarakat teritorial, masyarakat genealogis, dan masyarakat teritorial genealogis. 4. Menurut hubungan keluarga, masyarakat dibedakan menjadi A. Keluarga inti, anggotanya suami, istri, dan anak. B. Keluarga luas, anggotanya orang tua, saudara kandung, sepupu, paman, bibi. C. Suku bangsa. D. Bangsa. Bagian 5. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Bab 29. Antropologi hukum. Antropologi hukum merupakan suatu cabang dari ilmu pengetahuan yang mempelajari pola sengketa dan penyelesaian pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Sejarah singkat antropologi hukum. Studi antropologi hukum dapat dikatakan timbul pada abad ke-19 sewaktu ada usaha untuk meneliti dasar hukum di Eropa, antara lain dengan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Hasil penelitian tersebut adalah deskripsi pengembangan hukum serta kebudayaan umat manusia, dan penelitian termaksud pengembangan cabang ilmu. Pada awal abad ke-20, timbullah banyak perhatian terhadap hukum yang ditandai dengan terbitnya buku-buku, salah satunya adalah Baton, di mana sorotan utamanya diarahkan pada masalah sebagai berikut. 1. Mengadakan identifikasi terhadap kaidah abstrak yang ada, yaitu dalam peraturan perundang-undangan pada masyarakat yang sudah mengenal tulisan, dalam pikiran tokoh-tokoh pada masyarakat di mana hukum tertulis belum memegang peranan penting. 2. Mengidentifikasi pola perilaku yang nyata dari marga masyarakat. 3. Mengadakan abstraksi dari keputusan pejabat hukum untuk menyelesaikan sengketa. C. Antropologi dan hukum. Pada dasarnya, studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada premis sebagai berikut. A. Hukum suatu masyarakat harus diselidiki dalam konteks sistem politik, ekonomi, dan agamanya, dan juga dalam kerangka struktur sosial dari hubungan antara orang dan kelompok. B. Hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas melalui manajemen politik. C. Pada giliran, prosedur akan menjadi penting manakala penelitian dipusatkan pada sengketa sebagai unit deskripsi, analisis, dan perbandingan. Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses yang lebih besar dalam masyarakat. Bab 30. Sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisi yang sedemikian rupa, yang secara empiris dan analitis mempelajari hukum timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lainnya. Studi hukum secara sosiologis mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya 1. Bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik hukum. 2. Senantiasa menguji kesasihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. 3. Tidak melakukan penilaian terhadap hukum. B. Sasaran sosiologi hukum. Objek sasaran adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, dan sebagainya. Sikap sosiologi hukum terhadap bidang-bidang yang dipelajari dalam buku ilmu hukum yang diajukan oleh Profesor Dr. Satjipto diantaranya adalah 1. Dalam mempelajari pembuatan undang-undang, sosiologi hukum tidak hanya menanyakan apakah undang-undang itu, melainkan jauh daripada itu, sosiologi hukum juga tertarik pada komposisi dari badan legislatif.
2. Bagi pengadilan sosiologi hukum, mempelajari sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan, menghimpun hukum yang mempunyai kecenderungan ideologi yang bermacam-macam pula. 3. Bagi sosiologi hukum, polisi juga merupakan objek yang mendapat perhatian tersendiri. Bab 31 Psikologi Hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, maka dalam kaitannya dengan manusia, ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia. Suatu kenyataan bahwa salah satu yang menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern, adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Bab 32 Sejarah Hukum. Sejarah hukum merupakan salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi perbedaan waktu. Ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan karenanya senantiasa yang berbeda satu sama lain. B. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Menurut Surjono Sukanto pada tahun 1983, sejarah hukum memiliki kegunaan diantaranya sebagai berikut. 1. Dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan umum. 2. Sebagai kaidah merupakan patokan perikelakuan tindak yang sepantasnya. 3. Berguna dalam praktik hukum. 4. Dalam bidang pendidikan hukum akan sangat membantu mahasiswa untuk lebih memahami hukum yang dipelajarinya. 5. Dalam mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga hukum tertentu. Bab 33 Perbandingan Hukum. Perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Perbandingan hukum merupakan suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan menggunakan metode membandingkan hukum yang satu dengan hukum lainnya dapat dipergunakan dalam semua bidang hukum. Hukum mempunyai berbagai arti antara lain dari kata perbandingan, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding di mana mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek dalam hukum. B. Dari segi permasalahan dapat dibagi sebagai perbandingan hukum umum dan perbandingan hukum khusus. C. Dari sifatnya dapat dibagi sebagai perbandingan hukum vertikal dan perbandingan hukum horizontal. Tujuan daripada perbandingan hukum. 1. Usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing. 2. Usaha mendalami pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum. C. Fungsi daripada perbandingan hukum dibedakan menjadi 3, yaitu fungsi teoritis daripada perbandingan hukum, fungsi praktis daripada hukum, fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. D. Manfaat daripada perbandingan hukum. 1. Manfaat ilmiah. Dengan membandingkan hukum dapat menemukan adanya unsur persamaan dan perbedaan antara sistem atau lembaga yang dibandingkan. 2. Manfaat praktis diantaranya. 1. Sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional. 2. Sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. 3. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka pelaksanaan HPT. 3. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum, berarti berlakunya satu macam hukum untuk berbagai macam golongan masyarakat, dan unifikasi ini juga dapat bersifat nasional maupun internasional. 4. Perbandingan hukum bermanfaat bagi usaha menumbuhkan rasa saling pengertian terhadap suatu bangsa. 5. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Dengan mengetahui keadaan hukum, kita menemukan perspektif yang menyangkut perkembangan hukum kita yang dimana penting dalam usaha pembaharuan hukum.
Sekian ringkasan dari buku Pengantar Ilmu Hukum. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.